Yang kangen rendang siapa yang kangen rendang? Kita semua kangen rendang sih, tapi lebih kangen rumah. Ayo, iya. Salam kenal semuanya, nama saya Benny Kusuma Atmaja, asal dari Bandung, umur 30 tahun. Saya bekerja sebagai Wireline Field Engineer di Turkish Petroleum Offshore Technology Center. Halo, nama saya Randika Komala. Saya dari Jakarta, umur 33 tahun. Saya bekerja sebagai Field Engineer di TPOTC di Turki. Saya, background pendidikan saya S1 dari Teknik Fisika ITB angkatan 2007. Pertama kali bekerja di Selam Bersih Balikpapan Indonesia dari 2012 sampai 2018. Lalu 2018 saya pindah ke NPS Saudi Arabia. Sampai 2019 saya akhirnya pindah ke TPOTC di Turki ini. Pendidikan pertama itu kuliahnya Mechatronics di Swiss German University di Jakarta. Lalu setelah lulus, saya kerja di Schlumberger di Balikpapan. Saya ketemu Benny. Lalu saya pindah ke India, Schlumberger. Lalu saya resign. Lalu saya meneruskan S2. Saya mendapat beasiswa dari LPDP. Saya kuliah di UK, di University of Aberdeen, Oil and Gas Management. Lalu setelah saya lulus S2, saya balik ke Indonesia. Saya kerja di Kementerian Bappenas hampir 2 tahun, lalu ke Grab hampir 2 tahun, dan sekarang saya join di TPOTC sebagai Field Engineer. Kita bekerja sebagai Wireline Field Engineer. Utama kita adalah melakukan logging untuk akuisisi data di sumur untuk melakukan analisa data dan melakukan sampling. Jadi alasan kita dipekerjakan di Turki ini adalah karena Turki ini kekurangan tenaga ahli untuk masalah logging data, sehingga kita di-hire ke sini dan kedepannya adalah kita dapat memberikan kontribusi nyata untuk mendapatkan sumber energi baru, dan juga kita juga harus memberikan training juga kepada para pekerja lokal yang di kedepannya mungkin akan dinaturalisasi semuanya oleh pemerintah Turki. Apalagi juga momentumnya pas karena sekarang Turki sedang gencar-gencarnya melakukan eksplorasi gas untuk kebutuhan domestik dalam negeri. Jadi pertama kali saya dihubungi untuk bekerja di sini, saya dihubungi oleh manajer dari TPOTC sendiri karena mereka melihat profil di LinkedIn saya adalah salah satu pekerja ahli terutama di bidang wireline. Dan kebetulan di Turki sendiri tak banyak yang memiliki skill set yang sama seperti yang kita miliki. Gitu. Jadi kita sebagai selain di-hire untuk do the operation, kita juga ada bagian untuk mentraining mitra-mitra kita yang dari lokal. Jadi kalau yang saya dengar, tim-tim orang-orang Indonesia itu sangat disukai oleh orang-orang di luar negeri, terutama dari etos kerjanya yang sangat kerja keras dan juga semangat kerja yang sangat tinggi. Menurut saya sih, pemuda Indonesia etos kerjanya sangat baik dan kita selalu delivernya bagus, bahkan deliver more. Cuman mungkin kita kurang banyak mengeksplor opportunity di luar negeri aja. Jadi emang kembali ke kitanya, apakah kita mau coba keluar buat gali opportunity sebanyak-banyaknya atau enggak. Terutama untuk bekerja di Turki sih, mungkin masih banyak dicari orang Indonesia di sini. Jadi kita berdua tuh sebenarnya ketemu di Balikpapan sekitar tahun 2012 dan kita ada berada di satu rumah di staff house yang sama. Beda kamar tapi. Karena waktu saya di-hire ke sini, waktu itu TPOTC masih mencari tenaga kerja yang lain, dan kebetulan saya masih ingat dengan teman saya Randika, jadi saya kontak dia. Jadi waktu di kapal kita sekamar berdua, tapi karena untuk operation itu kita sifatnya adalah bergiliran bekerjanya, jadi kita nggak pernah ketemu di kamar. Jadi yang dilakukan adalah kita bertemu di unit, melakukan handover, yang satu tidur, yang satu bekerja. Dan itu berjalan berhari-hari, berminggu-minggu, karena sifatnya operation itu kan ongoing terus, dan itu bisa berlangsung hari-hari sampai berminggu-minggu sih. Jadi walaupun sekamar kita nggak pernah ketemu. Jadi selama 2 bulan jauh dari keluarga, satu-satunya obat rindu yang bisa dilakukan hanyalah melakukan video call pada saat kita istirahat. Ya, jadi selain kita rutin hubungi keluarga, hubungi teman, kita juga sering olahraga.
Kadang-kadang kalau sebelum istirahat kita ke gym, treadmill, lari, baru istirahat. Dan juga untungnya kita membawa makanan dari Indonesia, terutama sambal. Dan Jadi, Indomie. ya, jadi ya untuk mengurangi rasa kangen kita kepada tanah air. Ketika kita lagi di darat, kita juga menggunakan waktu kita buat enjoy, buat refreshing. Kita pergi ke restoran Indonesia yang ada di Turki. Kita juga kadang-kadang ke shopping mall, atau kita nongkrong di restoran, atau kita lari di pinggir pantai. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Yang paling penting adalah belanja untuk oleh-oleh orang di rumah. Pekerjaan ini termasuk beresiko karena nature dari pengeboran oil and gas itu banyak berhubungan dengan alat berat, lalu dengan banyak kejadian di mana platform pengeboran minyak itu meledak karena ada tekanan dari perut bumi ke surface dan segala macam. Jadi makanya operasinya sifatnya lebih demanding dan stressful. Terutama kita bekerja di laut dalam, di mana kedalaman lautnya lebih dari 1.000 atau 2.000 meter dan kondisinya adalah jauh dari daratan, sehingga untuk apabila terjadi suatu insiden, untuk melakukan sebuah evakuasi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Harapannya adalah kedepannya kita mau kembali ke Indonesia dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat berharga di sini untuk discovery berbagai macam sumber energi gas dan oil yang di Turki ini. Kita mau mengaplikasikan ilmunya untuk di Indonesia, sehingga di Indonesia sendiri bisa menemukan cadangan-cadangan oil dan gas yang baru. Untuk anak-anak muda Indonesia, jangan malu untuk selalu memperbaiki profil-profil, terutama di LinkedIn, untuk mencari pekerjaan-pekerjaan di luar negeri ataupun seperti di Turki. Jadi saran untuk anak-anak muda Indonesia adalah work hard and work smart, Dan explore opportunity sebanyak-banyaknya.